Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syalawat, hati kita dibersihkan, dan cerita ini menjadi pengingat, bukan sekadar hiburan. Pernahkah engkau bertanya, mengapa sebuah negeri bisa terbakar bukan hanya oleh api, tapi oleh kezaliman yang tersembunyi? Mengapa dunia diam saat darah ditumpahkan? Dan mengapa ada sosok-sosok misterius yang muncul saat malam terasa tak lagi berpihak? Kisah ini bukan hanya fiksi, ia adalah bayangan dari kenyataan. Dan bila engkau ingin melihat keajaiban di tengah kehancuran, maka tetaplah mendengarkan, karena kisah ini akan menyingkap sesuatu yang tak biasa. Langit malam itu merah membara. Asap tipis mengepul dari arah barat, perlahan menjalar ke utara. Di tanah bernama Israel, tepat di wilayah perbatasan yang disebut Wadi Al-Lail, terdengar jeritan yang tidak keluar dari mulut manusia, melainkan dari tanah itu sendiri. Seolah bumi merintih, menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh tangan penguasanya. Presiden Israel saat itu, dikenal dengan nama Elhanan, telah menyusun sebuah operasi rahasia bernama Ashan. Operasi yang katanya ditujukan untuk mengamankan wilayah, padahal kenyataannya adalah penghancuran sistematis desa-desa kecil di tepi barat. Tak ada kamera, tak ada berita, hanya puing dan mayat diam sebagai saksi. Desa Al-Ruh yang damai berubah menjadi ladang abu dalam satu malam. Anak-anak yang tertidur dalam dekapan ibunya tak pernah membuka mata lagi. Sementara Elhanan menyampaikan pidato tentang keamanan nasional, pasukannya mengeksekusi operasi yang telah ia rancang dengan dingin. Namun, malam itu, sejarah mencatat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika militer. Tepat saat kobaran api mulai melahap satu persatu rumah di desa Al-Ruh, langit seperti mengerut. Angin berhenti. Lalu kabut turun, lebih tebal dari biasanya, membungkus wilayah itu dalam diam pekat. Dari balik kabut, muncullah mereka. 4 sosok berjubah putih, wajah mereka tertutup kerudung halus, kaki mereka nyaris tak menyentuh tanah. Di tangan mereka, tak ada senjata. Hanya botol kecil berisi air bening yang memantulkan cahaya rembulan. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya berjalan, melewati api yang menyala, dan setiap langkah mereka membuat nyala itu padam. Para serdadu yang melihat mereka, membeku. Ada yang menjatuhkan senjatanya. Ada yang menangis. Tapi tidak ada yang berani menyentuh mereka. Orang-orang menyebut mereka setelahnya sebagai mujahidin putih. Mereka datang, tersenyum, memadamkan api, lalu menghilang seperti tiupan angin. Tanpa jejak, tanpa suara. Dan sejak malam itu, api tak lagi menjadi senjata yang bisa dikendalikan oleh penguasa. Karena tanah ini, ternyata masih punya penjaga, yang tak terlihat, namun nyata dalam waktu yang tepat. Bab pertama ini hanya permulaan. Kisah sesungguhnya baru saja dimulai. Di ruang bawah tanah Istana Yerusalem, Presiden Elhanan duduk menghadap layar besar. Cahaya biru dari monitor memantul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Di sekelilingnya, para jenderal duduk diam, menunggu perintah berikutnya. Di layar, peta digital menunjukkan titik-titik merah, desa-desa yang telah diluluhlantakkan oleh Operasi Ashan. Al-Ruh, selesai. Ucap salah satu komandan dengan suara berat. Elhanan hanya mengangguk. Target berikutnya, Haifa Selatan. Tak satu pun dari mereka membicarakan apa yang benar-benar terjadi malam sebelumnya. Tentang api yang padam sendiri. Tentang laporan aneh dari prajurit yang katanya melihat makhluk berjubah putih. Mereka semua mengabaikannya. Menuliskannya sebagai halusinasi karena kelelahan. Namun satu orang tak bisa melupakan. Namanya Kapten Yonatan, salah satu komandan pasukan darat. Ia adalah veteran perang, telah melalui banyak pembantaian, dan tak pernah goyah. Tapi malam itu, dia melihat sesuatu yang membuatnya ragu pada seluruh keyakinan hidupnya. Dia melihat salah satu sosok berjubah putih itu menatap langsung ke arahnya. Matanya, seperti laut, dalam dan tenang. Tapi dari mata itu, Yonatan merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan dari musuh manapun, ampunan. Siapa mereka? Gumamnya sendirian di ruang kecilnya malam itu. Sementara itu, di reruntuhan desa Al-Ruh,
Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Samir menggali puing-puing dengan tangan kosong. Ibunya tewas dalam kebakaran. Ayahnya ditembak saat mencoba menyelamatkan warga. Samir tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya menggali. Dan ketika tangannya berdarah, ia terus menggali. Ia menemukan pecahan foto keluarga dan sepotong kayu berbentuk bulan sabit. Tapi yang paling menggetarkan, ia menemukan sehelai kain putih. Masih bersih, tak berbau asap. Kain itu ia genggam erat. Dan entah mengapa, tubuh kecilnya yang lelah menjadi tenang. Di sisi lain dunia, media internasional sibuk memberitakan hal-hal lain. Gempa bumi, pasar saham, selebriti. Tak satu pun berbicara tentang desa-desa yang menghilang dari peta. Karena operasi Asyan dirancang untuk tak tercatat. Tidak dalam berita, tidak dalam sejarah. Namun Allah Maha melihat. Dan ada sesuatu yang mulai bergerak di balik tirai takdir. Orang-orang mulai berbicara dalam bisikan. Tentang pasukan tanpa suara. Tentang cahaya di malam gelap. Dan tentang seorang anak laki-laki yang membawa sehelai kain putih, berjalan dari puing ke puing, dengan langkah yang terlalu tenang untuk usianya. Dan saat malam kembali tiba, dan langit menutup bintang-bintang, Presiden Elhanan menerima laporan yang tak bisa diabaikan. Haifa Selatan gagal dibakar. Api tidak menyebar. Padam sendiri. Elhanan berdiri, dan untuk pertama kalinya, dia takut. Samir berjalan sendirian. Di punggungnya tergantung tas kecil berisi 2 botol air, sepotong roti kering, dan kain putih yang ia temukan di puing-puing rumahnya. Langkah kakinya menapaki jalan berdebu menuju utara, ke arah yang tidak ia pahami, hanya mengikuti bisikan yang tak pernah keluar dari mulut siapapun. Setiap desa yang ia lewati, terlihat sama, hangus, sunyi, dan dipenuhi tatapan kosong dari mereka yang selamat. Namun, ketika Samir hadir, suasana berubah. Bukan karena ia berbicara, tapi karena setiap kali ia duduk dan menghamparkan kain putih itu, udara menjadi sejuk. Bau asap perlahan menghilang. Bahkan bayi-bayi yang menangis, tiba-tiba terdiam. Orang-orang mulai bertanya, siapa anak ini? Dari mana ia datang? Tapi Samir tak pernah menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan perjalanan. Di Yerusalem, Presiden Elhanan memanggil sekelompok penasihat spiritual yang biasa ia remehkan. Mereka bicara dengan bahasa yang tidak ia sukai, tentang tanda, pertanda, dan ayat-ayat langit yang bangkit di saat bumi dipenuhi kezaliman. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Ezra, mengatakan dengan berani, kain putih itu bukan sekadar kain. Ia adalah pertanda bahwa batas telah dilampaui. Api yang engkau nyalakan telah membangunkan para penjaga. Elhanan menggebrak meja. Aku tidak percaya pada tahayul. Ezra hanya membalas dengan tenang. Tapi tanah ini percaya. Dan tanah sedang berbicara. Di desa kecil bernama Ain Al-Fajr, Samir berhenti. Ia duduk di tengah lapangan terbuka, dan untuk pertama kalinya, membuka mulutnya. Aku mencari orang yang memadamkan api itu, katanya lirih. Orang-orang terdiam. Seorang lelaki tua mendekat, bertanya, siapa mereka, nak? Mereka bukan dari dunia ini, jawab Samir pelan. Tapi mereka akan datang lagi, saat malam paling gelap. Dan malam itu memang gelap. Langit seperti tertutup kabut hitam, bintang tak satu pun terlihat. Tapi ketika jam mendekati tengah malam, cahaya samar muncul di antara kabut. 4 sosok berjubah putih kembali berjalan di antara reruntuhan. Namun kali ini, mereka berhenti di hadapan Samir. Salah satu dari mereka, yang paling tinggi, menunduk dan menyentuh kain putih di pangkuan anak itu. Tak satu kata pun terucap, tapi dalam hati Samir, terdengar suara sejelas azan subuh. Kami telah melihat hatimu. Dan sekarang, engkau bukan lagi penyintas. Engkau penjaga. Keesokan paginya, Samir tak terlihat lagi. Yang tersisa hanya kain putih, terhampar di tengah lapangan. Di sekelilingnya, tumbuh rumput hijau, hal yang mustahil di tengah musim panas yang membakar. Dan dari saat itu, setiap kali desa akan diserang, angin dingin datang lebih dahulu. Lalu api padam sebelum menyala. Orang-orang mulai menyebutnya bukan lagi anak Samir, tapi hamba kecil dari Mujahidin Putih.
Presiden Elhanan tidak bisa tidur. Ia mulai bermimpi hal yang sama setiap malam. Desa-desa yang ia bakar datang kembali dalam bentuk bayangan gelap. Wajah anak-anak yang terbakar memandangnya dari dinding kamarnya. Dan di ujung bayangan itu, sosok berjubah putih tersenyum tanpa suara. Senyum itu lebih menakutkan dari teriakan perang. Temukan anak itu. Perintah Elhanan pada pagi ketiga setelah kejadian di Ain Al-Fajar. Tangkap dia, hidup atau mati. Pasukan elit Mosaret dikerahkan. Mereka menyisir perbukitan, menyamar sebagai warga sipil, dan menggunakan satelit pengintai untuk mencari anak kecil berjubah lusuh yang membawa kain putih. Tapi setiap kali mereka mendekat ke lokasi yang diduga sebagai tempat Samir muncul, mereka kehilangan sinyal. Selalu ada kabut. Selalu jam 3 malam. Ujar salah satu pilot pengintai, gemetar. Laporan demi laporan membuat Elhanan frustasi. Ia mulai menyalahkan para penasihatnya, bahkan menyiksa informan di wilayah Palestina yang diduga menampung anak itu. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa ia pahami. Semakin ia memburu Samir, semakin banyak api yang padam dengan sendirinya. Di wilayah pesisir, tepatnya di desa tua bernama Yafa Al-Qadim, seorang ibu tua bernama Aisyah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, laut terbelah, dan dari sana muncul puluhan sosok berjubah putih, membawa lentera yang menyala lembut. Mereka tidak berbicara, tapi tatapan mereka menyampaikan pesan. Lindungi anak itu. Ia bukan penyelamat. Ia adalah ujian. Keesokan harinya, Aisyah memerintahkan para pemuda desa menyiapkan tempat persembunyian. Tak lama kemudian, Samir tiba di desa itu. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya berkata, "Aku hanya ingin tidur malam ini di tempat yang tidak berbau darah." Malam itu, angin laut berhenti. Bulan memantulkan bayang-bayang sosok tinggi yang berdiri di atap rumah, mengawasi dari kejauhan. Mujahidin putih tidak mengganggu siapapun. Tapi kehadiran mereka membuat udara terasa penuh janji. Seolah akan ada sesuatu yang besar. Di ruang bawah tanah istana, Elhanan duduk sendiri, memutar rekaman suara dari salah satu drone yang hancur. Tidak ada suara manusia. Hanya 1 detik sebelum alat itu meledak, terdengar bisikan. Allah melihat. Elhanan bangkit, matanya merah. Jika anak itu membawa sihir, maka aku akan menurunkan neraka kepadanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak operasi Ashan dimulai, Elhanan memberi perintah serangan udara penuh pada sebuah desa, Yafa Al-Qadim. Tapi ia tidak tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam Lailatul Hadar. Dan angin yang datang, bukan dari bumi. Yafa Al-Qadim gelap gulita. Semua lampu dipadamkan. Warga desa sudah bersiap menghadapi yang terburuk. Mereka tahu, laporan satelit Israel telah mencium jejak Samir di desa mereka. Dan jika benar, maka langit akan segera terbuka dengan dentuman api. Namun yang terjadi bukan ketakutan. Justru malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Udara sejuk turun perlahan, seperti embun yang dibawa dari pegunungan tertinggi. Beberapa orang bahkan mengaku mencium bau kasturi di angin yang lewat. Aisyah berdiri di atap rumahnya, menatap langit. Ini bukan malam biasa, bisiknya, ini malam yang dijanjikan. Di pusat komando militer Israel, tombol serangan telah ditekan. 6 drone pembom canggih meluncur dari barat, menuju koordinat yang ditentukan. Target, pusat desa Yafa Al-Qadim. Presiden Elhanan menatap layar dengan napas tertahan. Pastikan tidak ada yang tersisa, katanya pelan. Pesawat-pesawat itu melaju di ketinggian rendah. Tapi saat jarak tinggal 1 kilometer dari desa, sinyal navigasi mereka mulai terganggu. Layar-layar mendadak gelap. Komunikasi putus. Mesin pesawat mulai bergetar tidak wajar. Pilot-pilot di ruang kontrol mulai panik. Sensor optik buta. Tidak bisa melihat apa-apa. Namun kamera cadangan sempat merekam satu gambar terakhir. Di langit, terlihat satu garis cahaya vertikal yang membelah kabut, dan di tengahnya berdiri satu sosok berjubah putih dengan kedua tangan terangkat ke langit. Lalu, semuanya padam. 6 drone meledak di udara. Tidak satu pun yang mencapai tanah. Ledakan mereka justru membentuk lingkaran cahaya di langit, mirip bulan yang terbelah.
Warga Yafa Al-Qadim yang menyaksikannya hanya bisa sujud. Tak ada yang bersorak. Tak ada yang menangis. Hanya sujud. Samir duduk di tepi sumur tua. Ia menggenggam kain putihnya yang kini terlihat bersinar samar. Mujahidin putih berdiri di belakangnya. Diam. Salah satu dari mereka berlutut dan berbisik ke telinga Samir. Ini baru permulaan. Kau telah menyalakan cahaya. Tapi kegelapan belum selesai. Samir hanya mengangguk. Ia tidak lagi merasa seperti anak kecil. Di matanya kini terpantul keberanian yang hanya dimiliki mereka yang melihat kebenaran terlalu dekat. Keesokan harinya, media internasional dibuat bingung. 6 drone militer tercanggih hancur tanpa sebab teknis. Israel menyalahkan sistem. Para analis menyalahkan badai magnet. Tapi warga Palestina tahu, itu bukan badai. Itu adalah peringatan. Dan nama Samir mulai tersebar bukan hanya di tanah Palestina, tapi di seluruh penjuru dunia yang mendengarkan lewat bisikan hati. Bukan dia yang membakar langit, tapi langit yang menjaganya dari kebakaran. Beberapa hari setelah malam kemuliaan itu, kantor pusat militer Israel lumpuh dalam kebingungan. Teknisi bekerja siang malam mencari penyebab kehancuran armada drone, tapi tak satupun sistem bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka tak menemukan sabotase. Tidak ada jejak sinyal elektronik asing. Hanya satu kesamaan. Semua pesawat meledak saat mendekati desa yang dijaga, Kabut Putih. Presiden Elhanan murka. Ia memerintahkan seluruh wilayah pendudukan ditingkatkan ke status siaga 1. Tapi di balik retorika kerasnya, jiwanya mulai goyah. Ia mulai berbicara sendiri di malam hari. Ia mulai takut pada bayangan. Dan ia mulai bermimpi tentang seorang anak yang menatapnya dengan kain putih di tangan. Di mimpi itu, anak itu tidak bicara. Tapi Elhanan tahu, ia sedang diadili. Di sisi lain, Samir kini tidak sendiri. Anak-anak lain mulai bermunculan dari desa-desa yang telah dibakar. Mereka datang padanya, bukan karena diundang, tapi karena dipanggil. Semuanya membawa benda-benda kecil yang mereka selamatkan dari reruntuhan. Mainan, lembaran mushaf, batu sajadah, atau potongan bendera. Mereka berkumpul diam-diam di kaki bukit Jabal Aswad, tempat yang konon dihuni oleh ruh para syuhada terdahulu. Samir berdiri di hadapan mereka. Usianya masih 9, tapi sorot matanya tak lagi milik anak-anak. Ia mengangkat kain putihnya, dan seluruh anak-anak itu menunduk. Mereka akan datang lagi. Tapi kali ini, bukan hanya untuk membakar. Mereka ingin menghapus nama kalian dari bumi. Kalian siap? Tanyanya. Tak satu pun dari mereka menjawab. Tapi semua mengangguk. Malam itu, seorang perwira Israel membelot. Namanya David Levi. Ia menghubungi stasiun radio rahasia di perbatasan dan mengungkap dokumen tentang sebuah perjanjian yang pernah ditandatangani secara rahasia 5 tahun lalu. Perjanjian yang melarang penggunaan senjata udara di zona padat penduduk. Presiden Elhanan telah melanggar perjanjian itu, ujar David lewat rekaman suara. Ia tak hanya membakar desa, tapi juga membakar kehormatan negaranya sendiri. Rekaman itu bocor. Dunia internasional mulai berbicara. Protes meledak di beberapa kota besar. Tapi yang paling mengguncang, para mantan tentara Israel mulai angkat suara, menceritakan kekejaman yang selama ini ditutup rapat. Dan di tengah gemuruh itu, Samir menerima kabar bahwa kepala Mossad sendiri, Jenderal Ronen, akan memimpin operasi terakhir untuk menangkap dirinya. Operasi itu diberi nama Top Hat. Diambil dari istilah kuno tempat pengorbanan anak-anak. Elhanan tidak lagi berbicara tentang keamanan. Ia hanya berkata, "Bawa aku anak itu. Dalam keadaan apapun. Karena kalau tidak, kita semua akan terbakar bersama." Dan ketika malam operasi itu tiba, angin berhenti berhembus. Langit gelap. Tapi dari balik bayangan gunung, cahaya mulai bergerak. Mujahidin putih datang kembali. Langit Yerusalem malam itu seperti menahan napas. Jalan-jalan kosong. Gedung-gedung pemerintah terkunci rapat. Di bawah tanah, pasukan khusus Mossad bergerak diam-diam menuju titik yang telah ditentukan. Lembah di belakang Jabal Aswad, tempat terakhir Samir terlihat. Operasi Top Hat dimulai pukul 2 dini hari. 150 pasukan terbaik, lengkap dengan perlengkapan malam dan senjata tanpa suara.
Target mereka, anak kecil yang membawa kain putih, dan siapapun yang berdiri bersamanya. Tapi sejak langkah pertama pasukan itu menyentuh tanah lembah, sesuatu terasa berbeda. Kabut turun dari bukit, pelan namun pasti. Tidak seperti kabut biasa. Ini tebal, dingin, dan membungkam suara. Bahkan sepatu tentara yang biasanya memantul di tanah kerikil, kini tenggelam dalam keheningan. Kapten operasi memberi isyarat tangan untuk berhenti. Tapi sudah terlambat. Di antara kabut, cahaya-cahaya kecil mulai menyala, seperti lentera, tapi tidak berapi. Puluhan, lalu ratusan. Lalu suara langkah. Mereka muncul. Mujahidin putih. Berjubah panjang, wajah tak terlihat, namun tubuh mereka berdiri kokoh. Tidak bersenjata, tapi pasukan Mosaret tak bisa bergerak. Otot-otot mereka kaku. Senjata jatuh dari tangan. Seolah ada hukum lain yang bekerja di tanah itu. Dan di tengah mereka, Samir berdiri. Ia tidak berkata-kata. Ia hanya membuka gulungan kain putih di tangannya. Dan saat kain itu terbuka, cahaya menyebar ke seluruh lembah. Elhanan menyaksikan semuanya lewat layar satelit. Gambar terakhir yang terekam adalah wajah Samir yang tersenyum. Lalu cahaya membutakan semua kamera. Detik berikutnya, seluruh sistem listrik Yerusalem padam. Dalam gelap, suara azan subuh terdengar dari sebuah masjid yang sempat hancur, kini berdiri kembali tanpa penjelasan. Keesokan harinya, tidak ada yang bisa menemukan Samir. Bahkan warga desa Jabal Aswad pun mengatakan, ia pergi bersama mereka. Tidak ke langit, tidak ke bumi, tapi ke tempat yang hanya Allah tahu. Presiden Elhanan ditemukan duduk membisu di ruang bawah tanah istana. Matanya terbuka lebar, namun jiwanya telah tiada. Beberapa mengatakan ia mati karena serangan jantung. Tapi seorang penjaga bersumpah, sebelum ia mati, Elhanan berbisik, mereka tersenyum padaku. Berbulan-bulan kemudian, nama Samir menjadi doa. Di dinding-dinding reruntuhan, seseorang menulis kalimat yang kemudian dikenal di seluruh tanah Palestina. Kami tak melawan dengan besi. Kami bertahan dengan doa. Dan senyuman kami adalah azab bagi yang zalim. Mujahidin putih tak pernah muncul lagi. Tapi setiap kali api mulai dinyalakan, angin akan padamkan lebih dulu. Dan di hati mereka yang tertindas, selalu ada satu cahaya kecil yang tidak bisa dipadamkan. Cahaya dari senyum terakhir. Anak kecil yang tak pernah membalas kebencian, kecuali dengan keheningan.